Merasa tersesat dalam hidup, Tuhan berkata, jangan mencari pekerjaan. Ada saat-saat ketika hidup terasa seperti sedang terlepas dari genggamanmu. Kamu bangun pagi, tetapi tidak ada semangat. Kamu bekerja tetapi rasanya hampa. Kamu tidur, dan hari esok tampak persis sama seperti hari ini. Di dalam hati kamu merasakan bahwa pasti ada sesuatu yang lebih. Bukan hanya lebih banyak uang, bukan sekadar jabatan yang lebih baik, melainkan sebuah alasan. Sebuah alasan yang diberikan Tuhan tentang mengapa kamu ada di sini dan apa yang seharusnya kamu lakukan dengan hari-harimu. Dunia mengatakan kepadamu untuk berjuang keras mengejar dan bertarung demi sebuah pekerjaan, karena tanpa pekerjaan itu kamu bukan siapa-siapa. Namun Tuhan tidak pernah menciptakanmu untuk didefinisikan oleh gaji. Sebelum ada uang, sebelum ada CV dan lamaran kerja, ada Adam yang ditempatkan di taman bukan untuk mencari nafkah, tetapi untuk menjalani sebuah tujuan. Di suatu titik, dalam sejarah keindahan kerja, berubah menjadi beban bertahan hidup. Sukacita mencipta berubah menjadi kecemasan untuk bersaing. Dan di tengah hiruk-pikuk lamaran, wawancara, dan tenggat waktu, banyak orang melupakan kebenaran yang tenang ini. Kamu diciptakan untuk menggenapi sebuah penugasan, bukan sekadar mengisi sebuah posisi. Hati Tuhan untukmu bukanlah agar kamu berkelana, tanpa arah. Dari satu peluang ke peluang lain, berharap salah satunya akhirnya terasa tepat. Dia memiliki sebuah tempat, sebuah panggilan, sebuah alasan, dan semuanya jauh lebih besar daripada deskripsi pekerjaanmu. Jika kamu merasa tersesat, gelisah, atau ragu tentang pekerjaanmu ini, bukanlah akhir dari ceritamu. Inilah momen ketika Tuhan dapat mendefinisikannya kembali. Bukan dengan memberimu sekadar pekerjaan lain, tetapi dengan menunjukkan pekerjaan yang telah Ia rancang bagimu sejak awal. Karena ketika kamu melihat pekerjaan sebagaimana Dia melihatnya, segalanya akan berubah. Yang pertama, Tuhan tidak pernah merancangmu untuk mengejar gaji. Di sepanjang sejarah, manusia pekerjaan menjadi identik dengan bertahan hidup. Tekanan untuk mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup telah membelenggu banyak orang pada pekerjaan yang menguras jiwa mereka, tetapi tetap membayar tagihan. Namun ketika kita melihat kembali ke awal Alkitab, kita menemukan gambaran yang sama sekali berbeda. Dalam kitab Kejadian, Adam tidak diberikan formulir lamaran kerja. Ia tidak disuruh mencari nafkah di pasar yang keras dan penuh persaingan. Ia ditempatkan di Taman Eden, sebuah tempat kelimpahan yang sudah dipenuhi segala sesuatu yang ia butuhkan. Pekerjaannya bukanlah upaya putus asa untuk mendapatkan perkenanan Tuhan atau menghindari kelaparan. Itu adalah sebuah tindakan penata layanan. Tuhan memberinya sukacita untuk merawat, memberi nama, dan mengelola ciptaan. Penyediaan datang lebih dulu. Tujuan menyusul kemudian. Dunia telah membalik urutan itu. Sekarang kita diajarkan untuk mengejar penyediaan terlebih dahulu dan berharap tujuan akan datang dengan sendirinya. Namun ketika pengejaran utamamu adalah gaji, hatimu menjadi lelah. Kamu hidup dalam ketakutan terus-menerus bahwa jika gaji itu berhenti, nilai dirimu akan lenyap bersamanya. Tuhan tidak pernah bermaksud agar identitasmu serapuh itu. Pikirkan tentang bangsa Israel di padang gurun. Selama 40 tahun Tuhan memberi mereka manna setiap hari, bukan sebagai upah atas pekerjaan mereka, melainkan sebagai tanda kesetiaannya. Mereka tidak mendapatkannya karena usaha. Mereka hanya menerimanya dan berjalan dalam penugasan yang Tuhan berikan untuk hari itu. Inilah gambaran rancangan Tuhan. Pekerjaan yang mengalir dari rasa aman dan penyediaannya, bukan dari kecemasan akan kehilangannya. Ketika kamu berhenti mengejar uang dan mulai mengejar pekerjaan yang benar-benar Tuhan sediakan bagimu, kamu akan merasakan sebuah pergeseran. Energi berubah, kreativitas mengalir. Keputusan-keputusanmu tidak lagi digerakkan oleh ketakutan, melainkan oleh iman. Uang memang penting, tetapi tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi tuan atas hidupmu. Kebenarannya adalah Tuhan dapat menyediakan bagimu dengan cara yang tidak akan pernah bisa dilakukan oleh pemberi kerja manapun. Jika Dia dapat mengirim burung gagak untuk memberi makan, Elia mengeluarkan air dari batu dan melipat gandakan 5 roti menjadi jamuan bagi ribuan orang, maka Dia juga sanggup memeliharamu saat kamu berjalan dalam penugasan ilahi yang telah Dia tetapkan bagimu. Yang kedua, penugasanmu lebih besar daripada jabatanmu. Kita hidup di dunia yang terobsesi dengan gelar. CEO, manajer, pengusaha, konsultan, spesialis.
Banyak orang mengenakan gelar-gelar itu seperti lencana kehormatan, seolah-olah nama jabatan itulah yang membuktikan nilai diri mereka. Namun Tuhan tidak pernah terkesan dengan label. Dia peduli pada misi, bukan pada papan nama di meja kerjamu. Lihatlah Musa. Pekerjaannya adalah menggembalakan domba di padang gurun. Sebuah peran yang sederhana, tersembunyi, dan jauh dari sorotan. Namun justru itulah tempat pelatihan untuk memimpin sebuah bangsa menuju kebebasan. Atau pikirkan tentang Daud. Sebelum menjadi raja, ia hanyalah seorang gembala muda yang menulis mazmur di bawah langit berbintang. Dunia melihat seorang anak kecil yang menjaga domba. Tuhan melihat seorang pemimpin yang berkenan di hatinya. Peranmu saat ini, betapapun kecilnya kelihatan bisa jadi, adalah panggung yang Tuhan gunakan untuk mempersiapkanmu bagi sesuatu yang jauh lebih besar. Mungkin kamu bekerja di balik meja kasir, menjawab telepon, menata barang di rak, atau mengelola lembaran data. Namun penugasanmu yang sesungguhnya bukan terletak pada tugas itu sendiri, melainkan pada orang-orang pengaruh dan dampak yang kamu bawa ke dalam ruang tersebut. Alkitab mengatakan dalam Efesus 2:10 bahwa kita adalah karya Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah Dia persiapkan sebelumnya bagi kita. Artinya, bahkan sebelum kamu melamar pekerjaanmu, Tuhan sudah menyiapkan penugasan-penugasan di tempat itu. Sebuah percakapan yang akan menabur benih iman. Sebuah relasi yang akan membuka pintu. Sebuah tindakan kebaikan yang dapat mengubah hari seseorang, bahkan mungkin kekekalannya. Ketika kamu memahami bahwa penugasanmu lebih besar daripada posisimu, kamu berhenti meremehkan pengaruhmu. Kamu mulai melihat bahwa kerajaan Allah maju bukan hanya melalui pendeta dan misionaris, tetapi juga melalui orang-orang percaya biasa yang membawa terangnya ke tempat kerja, sekolah, dan komunitas mereka. Inilah sebabnya kamu tidak boleh membiarkan harga dirimu naik turun mengikuti jabatanmu. Pekerjaan bisa berubah gelar, bisa berganti, perusahaan bisa tutup, tetapi panggilanmu berakar dalam kekekalan. Entah kamu memimpin sebuah tim atau menyapu lantai, kamu tetap bisa berada tepat di pusat kehendak Tuhan. Nilaimu tidak terletak pada apa yang tercetak di kartu nama. Nilaimu terletak pada dampak kekal dari ketaatanmu. Dan jika kamu setia dalam penugasanmu, saat ini betapapun tersembunyinya, Tuhan akan mempercayakan lebih banyak kepadamu. Karena dalam kerajaannya yang terpenting bukanlah besarnya gelar, melainkan besarnya hati di baliknya. Yang ketiga, pekerjaan adalah ibadah. Bagi banyak orang, kata pekerjaan langsung memunculkan gambaran tentang stres, tenggat waktu, dan rutinitas yang melelahkan. Namun dalam rancangan Tuhan, pekerjaan tidak pernah dimaksudkan sebagai beban yang menghancurkan. Pekerjaan dimaksudkan sebagai ungkapan ibadah. Alkitab berkata dalam Kolose 3:23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Ayat ini bukan sekadar kalimat puitis. Ini adalah perubahan sudut pandang ilahi. Ketika kamu melihat pekerjaanmu sebagai ibadah, segalanya berubah. Tugas di hadapanmu tidak lagi tentang menyenangkan atasan, mencari pujian, atau bahkan menjamin kelangsungan hidupmu sendiri. Ia menjadi sebuah tindakan kudus, sebuah cara untuk berkata kepada Tuhan, inilah yang terbaik dariku, karena Engkau layak menerimanya. Sebelum ada bait suci dan imam yang mempersembahkan korban, Adam merawat taman sebagai bentuk ibadah. Ketika Nuh membangun bahtera, setiap potongan kayu dan setiap paku yang dipukul adalah ibadah. Ketika Bezalel mengerjakan kemah suci, keindahan hasil tangannya memuliakan Tuhan. Ibadah tidak terbatas pada nyanyian di hari Minggu. Ibadah diwujudkan melalui integritas, keunggulan, dan sikap hati yang kamu bawa ke dalam pekerjaan sehari-hari. Inilah mengapa pekerjaan yang tampak biasa pun memiliki arti. Mengarsipkan dokumen dengan jujur adalah ibadah. Melayani pelanggan dengan ketulusan adalah ibadah. Memperbaiki mesin yang rusak dengan ketekunan adalah ibadah. Tuhan bukan hanya melihat apa yang kamu lakukan, tetapi bagaimana kamu melakukannya. Namun ada bahaya ketika kamu kehilangan Tuhan dalam pekerjaanmu. Pekerjaan menjadi hampa. Kamu mungkin tetap memenuhi target dan tenggat waktu, tetapi jiwamu terasa kering. Ibadah memberi napas kehidupan pada pekerjaan karena ia menambatkan hatimu pada sesuatu yang kekal. Dan ibadah melalui pekerjaan itu kuat karena melawan arus dunia. Dunia berkata, lakukan secukupnya saja, atau berikan yang terbaik hanya jika ada yang melihat.
Tetapi ketika kamu bekerja bagi Tuhan, kamu sedang menabur kesaksian. Orang-orang memperhatikan ketika kamu bekerja dengan sukacita di tengah lingkungan yang penuh tekanan. Mereka memperhatikan ketika kamu membawa damai ke dalam rapat yang memanas. Mereka memperhatikan ketika kamu melayani tanpa menuntut pengakuan. Pekerjaan akan mengurasmu ketika digerakkan oleh kesombongan atau ketakutan. Namun, ketika pekerjaan digerakkan oleh ibadah pekerjaan, justru menguatkanmu. Karena ibadah tidak hanya memuliakan Tuhan, tetapi juga mengubahmu dari dalam. Yang keempat, penyediaan Tuhan tidak bergantung pada keadaan ekonomi. Kita hidup di zaman ketika berita utama dipenuhi dengan kata resesi PHK dan biaya hidup yang terus meningkat. Ketakutan menyusup ke ruang rapat dan ruang istirahat karyawan. Namun ekonomi surga tidak terguncang oleh pasar dunia. Penyediaan Tuhan tidak pernah bergantung pada stabilitas politik keberhasilan perusahaan atau saldo rekeningmu. Pikirkan Elia dalam 1 Raja-Raja 17. Kekeringan melanda negeri dan melumpuhkan kehidupan. Namun Tuhan memerintahkan burung gagak burung yang dianggap najis untuk membawa roti dan daging kepadanya setiap pagi dan petang. Kemudian Tuhan menopangnya melalui seorang janda miskin dengan tempayan tepung dan buli-buli minyak yang tidak pernah habis. Dalam kedua peristiwa itu, cara penyediaannya tidak masuk akal menurut logika manusia. Dan disitulah intinya. Tuhan tidak terikat pada sistem yang kita andalkan. Tuhan yang sama yang memberi makan jutaan orang Israel di padang gurun dengan mana dan burung puyuh tidak pernah kehilangan kuasanya untuk memeliharamu. Dia tidak membutuhkan pasar kerja yang sedang bagus untuk mencukupi keluargamu. Dia tidak membutuhkan industrimu berkembang untuk membuka pintu bagimu. Dialah yang membuat jalan di padang gurun dan sungai di tanah yang kering. Bahaya muncul ketika ketakutan membuatmu puas dengan sesuatu yang lebih rendah dari rencana Tuhan. Kamu bisa terburu-buru mengambil peran yang salah hanya demi merasa aman. Namun rasa aman yang hanya bersumber dari gaji sangat rapuh. Ia bisa hilang dalam sekejap. Keamanan sejati datang dari keyakinan bahwa Bapamu memiliki segala sumber daya dan tidak terbatas. Ini tidak berarti kamu menjadi pasif. Ini berarti kamu bekerja dengan tekun sambil beristirahat dalam janjinya. Kamu melakukan bagianmu dengan iman dan mempercayakan hasilnya kepadanya. Kamu berjalan dalam ketaatan, bukan kepanikan mendengarkan pimpinannya daripada mengejar setiap peluang yang melintas di hadapanmu. Terkadang penyediaan Tuhan datang melalui pekerjaanmu. Di lain waktu ia datang melalui cara-cara yang tidak pernah kamu duga, melalui kemurahan hati favor atau pertemuan ilahi. Kuncinya adalah menjaga pandanganmu pada Sang Pemberi, bukan hanya pada pemberian. Ketika kamu sungguh percaya bahwa penyediaan Tuhan tidak bergantung pada ekonomi, kamu berhenti hidup dalam keputusasaan. Kamu mengambil keputusan dengan damai, bukan dengan ketakutan. Dan di ruang kepercayaan itu, kamu mulai melihat peluang yang terlewatkan oleh orang lain karena fokusmu tertuju pada Tuhan yang tidak pernah kehabisan. Yang kelima, jangan mencari pekerjaan, carilah kerajaan Allah. Dunia mengajarkan kita untuk mengukur keberhasilan dari status pekerjaan gaji dan pencapaian profesional. Namun Yesus memberikan rumus yang sangat berbeda untuk hidup yang terpenuhi. Dalam Matius 6:33 dia berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Perhatikan apa yang tidak dia katakan. Dia tidak berkata, "Carilah pekerjaan yang sempurna," atau jadikan kemajuan karir sebagai prioritas tertinggi. Dia mengarahkan kita pada pengejaran yang lebih tinggi kerajaan Allah. Ketika kamu mencari kerajaan terlebih dahulu, keputusan-keputusanmu tidak lagi digerakkan oleh keputusasaan, melainkan oleh pengabdian. Kamu mulai mengajukan pertanyaan yang berbeda. Alih-alih bertanya, "Apakah pekerjaan ini membayarku cukup?" Kamu bertanya, "Apakah pekerjaan ini memungkinkan aku melayani tujuan Tuhan dalam hidupku?" Alih-alih bertanya, "Apakah ini akan membuatku terlihat berhasil?" Kamu bertanya, "Apakah ini akan menolongku bertumbuh dalam ketaatan dan dampak?" Ini bukan berarti kamu mengabaikan tanggung jawab atau kebutuhan akan penghasilan. Ini berarti kamu menyadari bahwa mengejar kerajaan akan dengan sendirinya menyelaraskan peluang yang tepat di jalur hidupmu. Alkitab penuh dengan contoh orang-orang yang ditempatkan Tuhan tanpa harus berjuang keras untuk sampai ke sana. Yusuf tidak melamar menjadi tangan kanan Firaun.
Daud tidak berkampanye untuk menjadi raja. Ester tidak melobi untuk mendapatkan posisinya di istana. Mereka mencari hati Tuhan berjalan dalam ketaatan dan mempercayakan langkah-langkah mereka kepadanya. Ketika kamu menjadikan kerajaan sebagai fokus utama, tekanan untuk membuat segala sesuatu terjadi mulai memudar. Kamu menjadi kurang terobsesi dengan gelar dan lebih peduli pada dampak. Kamu memahami bahwa Tuhan dapat menggunakanmu di lingkungan apapun, di kantor eksekutif, di bangsal rumah sakit, di ruang kelas, atau di lokasi konstruksi untuk membawa terangnya kepada orang lain. Mencari kerajaan mengubah cara pandangmu terhadap pintu yang terbuka maupun yang tertutup. Pintu terbuka tidak lagi sekadar kesempatan untuk naik lebih tinggi, melainkan peluang untuk memajukan agenda Tuhan di ruang yang baru. Pintu tertutup bukan lagi tanda kegagalan, tetapi perlindungan dan pengarahan Tuhan menuju penugasan yang lebih baik. Inilah kehidupan kebebasan yang Yesus tawarkan, sebuah kehidupan di mana nilai dirimu penyediaanmu dan peluang-peluangmu berakar pada kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Dan ketika kerajaan menjadi yang utama segala sesuatu, lainnya akan jatuh pada tempatnya yang benar. Yang keenam, pekerjaanmu adalah bagian dari rencana penebusan Tuhan. Ketika kita memikirkan rencana penebusan Tuhan, seringkali yang terlintas adalah salib para misionaris dan para pendeta yang memberitakan Injil. Namun penebusan tidak terbatas pada gedung gereja. Ia mengalir ke setiap ruang yang dihuni oleh orang percaya. Tempat kerjamu bukan sekadar tempat untuk mencari nafkah. Ia adalah ladang misi, sebuah tempat di mana kerajaan Tuhan dapat menerobos masuk melalui hidupmu. Yesus menyebut para pengikutnya garam dunia dan terang dunia. Garam mengawetkan, terang menyatakan. Itu berarti kehadiranmu di tempat kerja seharusnya membawa perbedaan dalam suasana. Integritas di tengah korupsi menjaga kebenaran. Belas kasih di tengah persaingan menyatakan hati Tuhan. Keunggulan di tengah mediokritas menunjukkan arti bekerja bagi Tuhan. Lihatlah Daniel di Babel. Ia bukan seorang pelayan gereja. Ia bekerja dalam pemerintahan melayani seorang raja kafir. Namun kesetiaan dan hikmatnya tidak hanya mengangkatnya ke posisi yang berpengaruh, tetapi juga memuliakan Tuhan di negeri asing. Atau Nehemia, seorang juru minum raja yang melalui posisinya mendapat kesempatan untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Pekerjaan mereka adalah bagian dari kisah pemulihan Tuhan yang lebih besar. Hal yang sama berlaku bagimu. Cara kamu memperlakukan rekan kerja, cara kamu merespons tekanan, cara kamu menghadapi keberhasilan dan kegagalan, semuanya dapat mencerminkan karakter Kristus kepada orang-orang di sekitarmu. Orang-orang memperhatikan bahkan ketika kamu tidak menyadarinya. Sebuah kata yang penuh kebaikan di saat tegang. Sebuah tindakan integritas ketika tidak ada yang melihat. Kesediaan untuk melayani tanpa pengakuan. Semua itu menabur benih di dalam hati yang dapat disirami oleh Roh Kudus seiring waktu. Pekerjaanmu tidak terpisah dari imanmu. Ia adalah panggung di mana Tuhan menyatakan kemuliaannya melalui hidupmu. Dan ketika kamu menerima kebenaran ini, bahkan tugas yang paling biasa pun memiliki makna kekal. Setiap interaksi menjadi kesempatan untuk mengarahkan seseorang kepada pengharapan yang ada di dalam Yesus. Inilah sebabnya kamu tidak boleh mempercayai kebohongan, bahwa pekerjaanmu tidak berarti kecuali kamu berada dalam pelayanan penuh waktu. Kamu sedang melayani dimanapun kamu berada. Mungkin kamu tidak pernah berkhotbah di mimbar, tetapi hidupmu akan berkhotbah setiap hari. Dan kekekalan seseorang bisa diubahkan karena kamu memilih untuk hadir dengan setia dalam penugasan yang Tuhan berikan kepadamu saat ini. Yang ketujuh, percayalah pada waktu dan penempatan Tuhan. Salah satu kebenaran yang paling sulit diterima adalah bahwa waktu Tuhan jarang sejalan dengan waktu kita. Kita ingin pintu terbuka sekarang, peluang muncul dengan cepat, dan perubahan terjadi seketika. Namun dalam kitab suci kita berulang kali melihat bahwa Tuhan membentuk umatnya di musim-musim tersembunyi sebelum membawa mereka ke penugasan yang terlihat oleh banyak orang. Yusuf bermimpi tentang kepemimpinan ketika masih remaja, tetapi ia harus melewati tahun-tahun pengkhianatan, perbudakan, dan penjara sebelum berdiri di hadapan Firaun. Daud diurapi menjadi raja saat masih seorang gembala, tetapi ia menghabiskan bertahun-tahun melarikan diri dari Saul sebelum duduk di atas takhta. Bahkan Yesus anak Allah menjalani 30 tahun kehidupan yang sunyi sebelum memasuki 3 tahun pelayanan publik. Musim-musim penantian ini tidak sia-sia.
Semuanya adalah ruang kelas persiapan. Di dalamnya Tuhan memurnikan karakter, membentuk kerendahan hati, dan memperdalam ketergantunganmu kepadanya. Dia mengajarkan pelajaran-pelajaran dalam hal-hal yang tidak terlihat yang akan kamu butuhkan ketika sorotan tertuju padamu. Terkadang Tuhan menunda kedatanganmu ke suatu tempat demi melindungimu, karena waktu yang salah dapat mengubah berkat menjadi beban. Mempercayai penempatan Tuhan berarti meyakini bahwa kamu tidak terjebak di tempatmu sekarang, melainkan ditempatkan secara strategis. Kamu mungkin merasa terabaikan, tetapi Tuhan tidak melupakanmu. Kamu mungkin merasa tertinggal, tetapi Tuhan sedang menyelaraskan banyak hal di balik layar yang tidak dapat kamu lihat. Ketika kamu mempercayai waktunya, kamu berhenti memaksa pintu terbuka. Kamu berhenti membandingkan hidupmu dengan garis waktu orang lain. Kamu berhenti panik ketika tidak ada yang tampak bergerak. Sebaliknya, kamu fokus untuk setia di tempatmu, berada dengan keyakinan bahwa pada waktu yang tepat, Tuhan sendiri akan membuka pintu yang benar, dan tidak seorang pun dapat menutupnya. Dalam Kisah Para Rasul 17:26, Paulus berkata bahwa Tuhan telah menentukan waktu dan tempat yang tepat bagi setiap orang. Itu berarti musim hidupmu saat ini bukanlah sebuah kebetulan. Ia adalah bagian yang disengaja dari ceritamu. Jika kamu tetap sabar, berserah, dan siap, kamu akan mendapati bahwa waktu Tuhan selalu sempurna, tidak terlalu cepat, dan tidak pernah terlambat. Kesimpulan panggilanmu lebih besar daripada gajimu. Dunia akan mencoba meyakinkanmu bahwa nilaimu terikat pada posisi penghasilan dan pencapaianmu. Namun surga tidak mengukur nilai seperti dunia. Kamu bukan sekadar seorang karyawan pekerja atau profesional. Kamu adalah anak Tuhan yang diutus ke dunia dengan sebuah penugasan ilahi. Pekerjaanmu bisa berubah, jabatanmu bisa berganti, penghasilanmu bisa naik atau turun, tetapi panggilanmu tetap sama. Panggilan itu adalah mencari terlebih dahulu kerajaan Allah, melayaninya dengan segenap hati, dan membiarkan hidupmu memancarkan terangnya dimanapun kamu berada. Pekerjaan tidak dimaksudkan untuk menghancurkanmu. Pekerjaan dimaksudkan untuk menjadi kemitraan dengan Tuhan dalam apa yang sedang Dia kerjakan di dunia. Ketika kamu berhenti mengejar pekerjaan dan mulai berjalan dalam panggilanmu, kamu akan menemukan kebebasan dan sukacita yang tidak dapat direnggut oleh dunia. Kamu akan menyadari bahwa pekerjaanmu betapapun biasa rasanya menjadi kudus ketika dilakukan bagi Tuhan. Hari ini lepaskan ketakutan akan kekurangan. Lepaskan tekanan untuk memahami segalanya. Mintalah Tuhan untuk menyatakan penugasan yang telah Dia siapkan bagimu. Dan percayalah bahwa Dia akan menyediakan apa yang kamu butuhkan saat kamu berjalan dalam ketaatan. Karena pada akhirnya nilai hidupmu tidak akan diukur dari pekerjaan-pekerjaan yang pernah kamu miliki, melainkan dari iman yang kamu hidupi. Dan ketika kamu berdiri di hadapannya dan mendengar kata-kata, "Baik sekali perbuatanmu, hai hamba yang baik dan setia," itu akan jauh lebih berharga daripada setiap gaji yang pernah kamu terima.